Halo, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang residu dan kutub. Sebelum kita bicara tentang residu dan kutub, ada baiknya kita bicara tentang titik singular. Nah, sebelum saya masuk ke definisi titik singular secara umum, mungkin perlu saya ingatkan, apa yang selalu saya ingatkan di kelas, yaitu titik singular adalah ini. Itu adalah definisi dari titik singular yang terisolasi. Kalau kamu lihat di sini, titik singular Z0 dari Fz dikatakan terisolasi jika ada epsilon lebih besar dari 0, sehingga Fz-nya itu analitik pada lingkungan ini kecuali di Z0. Contohnya adalah super Z. Z sama dengan 0 ada titik singular terisolasi dari super Z. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan setiap kali di kelas itu adalah titik singular yang terisolasi. Secara umum, definisi titik singular itu adalah seperti ini. Sebuah titik Z0 dikatakan titik singular dari Fz jika Fz tidak analitik di Z sama dengan Z0, tidak analitik di Z sama dengan Z0 sama dengan titik singular terisolasi, tetapi analitik pada untuk setiap lingkungan dari Z0 ada suatu titik sehingga dia analitik. Oke ya, jadi ini lebih umum dari titik singular terisolasi. Nah, contoh titik singular terisolasi kita sudah tahu ini Z sama dengan 0, di sini Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Di sini Z sama dengan 0, di sini titik singularnya 0 dan seper n. Nah, dan kalau kamu lihat ini semua Z sama dengan seper n, Z sama dengan 0, Z sama dengan 0, Z sama dengan 1, Z sama dengan 0 itu adalah titik singular terisolasi. Tapi Z sama dengan 0 ini agak berbeda. Ini bukan titik singular terisolasi. Kenapa? Karena setiap kali saya punya lingkungan dari Z sama dengan 0, pasti dia memuat titik singular terisolasi yang lain, yaitu ini, seper n. Jadi titik Z sama dengan 0 pada F ini, itu bukan titik singular terisolasi. Hati-hati ya. Jadi yang kita bicarakan biasa adalah titik singular terisolasi, ini ada titik singular yang lebih umum. Ya, secara umum definisi titik singular adalah seperti ini. Jadi hati-hati ketika saya bicara tentang titik singular, tapi untuk pembahasan berikutnya kita hanya membahas tentang titik singular yang terisolasi. Yang berikutnya kita mau bicara tentang residu. Misalkan Z0 ada titik singular terisolasi dari fungsi F dan ada R lebih besar dari 0 sehingga Fz analitik pada daerah anular ini. Di sekitar Z0 ya, di Z0-nya sendiri tidak. Kalau di Z0-nya analitik tentunya kita punya representasi dari Taylor. Nah, karena ini tidak analitik di Z0, maka saya punya representasi dari Lorentz-nya adalah seperti itu. Dengan Bn-nya adalah ini. Yang menarik adalah apa? Ketika saya isi n-nya ini dan 1, ini menjadi min 1 tambah 1. Min 1 tambah 1 itu adalah 0. Pas sesuatu pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga saya dapatkan B1 itu sama dengan 1/2 pi dikali integral lintasan C. C-nya harus kurva lingkaran tutup, kontur tutup sederhana berorientasi positif pada domain ini ya. Integral ini dari Fz-nya itu adalah 1/2 pi ini adalah B1. Sehingga saya dapatkan integral ini itu bisa saya hitung dari 2 pi dikali B1. Dengan B1 itu adalah koefisien dari suku 1/Z minus Z0. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Jadi untuk menentukan nilai integral dari suatu fungsi atas kontur tutup sederhana berorientasi positif cukup dilihat dari koefisien dari 1/Z minus Z0. Bagus sekali ya. Contohnya misalkan ini, saya punya integral C dari sin 2Z dibagi Z kuadrat dz, dengan C-nya itu adalah lingkaran berjari-jari 1 dengan pusatnya di 0. Tentunya pada di dalam lingkaran C ini, dia fungsi Fz ini mempunyai satu titik singular, yaitu Z sama dengan 0. Kalau saya mencari deret Lorentz-nya, tentunya kamu tahu, begitu saya punya ini adalah deret Lorentz di modulus Z lebih besar dari 0 kurang dari tak hingga. Sehingga ini adalah deret Lorentz di sekitar Z sama dengan 0. Sehingga koefisien dari 1/Z-nya itu adalah 2. Jadi residunya itu adalah 2. Sehingga integralnya adalah 2 pi dikali residu dari ini di titik 0, yaitu adalah 2. 2 kali 2 pi adalah 4 pi. Gila ya. Jadi menghitung ini itu pada akhirnya hanya tinggal menghitung
pertanyaan menghitung integral ini itu sama dengan menghitung pertanyaannya, apa deret Laurent, apa koefisien dari suku 1 per Z min Z0, dengan Z0 ini titik singular dari ini di dalam lingkaran ini. Bagus sekali ya. Contoh kedua, saya mau misalkan integral C 5Z min 2 dibagi dengan Z dikali Z min 1 dz. Dengan C-nya itu ada lingkaran berjari-jari 2 dan pusat 0. Kita tahu berdasarkan teorema Cauchy-Gorsach pada domain terhubung tidak sederhana atau domain terhubung ganda, maka integral ini itu sama dengan menghitung integral di sekitar titik singularnya. Titik singular di sini adalah 0, ini titik singularnya adalah 1. Jadi menghitung integral ini di sekitar titik singular 0, menghitung integral ini di sekitar titik 1. Dan berdasarkan rumus yang tadi itu adalah 2pi dikali residu dari ini di titik 0 ditambah 2pi kali residu dari ini di titik 1. Ya 2pi-nya bisa saya keluarkan sehingga menghitung ini itu sama dengan menghitung 2pi dikali residu ini di 0 ditambah residu ini di 1. Pertama kali saya mau mencari bagaimana mencari residu di 0. Karena saya harus mencari residu di 0, maka saya harus uraikan deret Laurent-nya itu di sekitar 0. Sehingga saya ambil 5Z minus 2 ini dikeluarkan, sehingga saya punya ini 1 per 1 min Z. 1 per 1 min Z ini tentunya adalah 1 ditambah ini dengan modulus Z itu lebih kecil dari 1. Tapi Z-nya tidak boleh 0, sehingga ini ada pada daerah cincin 0 kurang dari modulus Z kurang dari 1. Sehingga ini adalah deret Laurent di sekitar 0. Sehingga residunya itu adalah koefisien dari suku per Z minus 0, yaitu suku seper Z yang adalah 2. Jadi residu dari ini di Z sama dengan 0 itu diberikan oleh 2. Selanjutnya saya mau mencari residu di 1, karena di sini saya harus mencari residu di 1. Artinya sekarang saya punya deret fungsi ini harus saya cari representasi deretnya di untuk Z-1. Jadi saya jadikan semuanya dalam bentuk Z-1. Ini suku yang depannya itu saya jadikan 5Z-5 ditambah 3. 5Z-5 tambah 3 tentunya 5Z-2. Ini dikali dengan ini adalah apa? Deret geometri dengan rasio negatif dari Z-1. Sehingga uraiannya 1 dikurangi Z-1 ditambah ini, dikurang ini, pangkat 3 dan ini saat modulus Z-1 itu kurang dari 1, tapi tentunya Z-nya tidak boleh 1. Jadi ini modulus Z-1-nya lebih besar dari 0. Jadi ini ada uraian deret ini berlaku pada 0 kurang dari Z-1, modulus Z-1 kurang dari 1. Ini artinya uraian di sekitar 0. Sehingga saya punya ini bisa jadikan ini, sehingga pada akhirnya suku koefisien dari 1 per Z-1 adalah 3. Sehingga residunya adalah 3. Sehingga integral C atas 5Z minus 2 dibagi Z dikali Z minus 1 yaitu adalah 2pi dikali residu. Tadi di Z sama dengan 0, 2. Residu di Z sama dengan 1, 3. Jadi totalnya adalah 10 pi. Bagus ya. Bagus sekali. Nah, itu sebenarnya yang kita hitung tadi, itu sebenarnya dirangkumkan dalam apa yang kita sebut dengan teorema residu Cauchy. Jadi misalkan saya punya C, kontur tutup sederhana berorientasi positif. Hati-hati, berorientasi positif sangat-sangat penting. Jika fungsi F analitik di C, fungsi F analitik di C, dan di dalam C, dia analitik di dalam C, kecuali di Z1 dia tidak analitik, di Z2 tidak analitik, sampai Zn tidak analitik. Maka menghitung integral C itu, integral pada lintasan C, sebenarnya integral pada lintasan C1 ditambah integral pada lintasan C2, ditambah titik-titik, ditambah integral pada lintasan Cn. Padahal masing-masing ini itu adalah 2pi dikali residu di Z1, 2pi kali residu di Z2, ditambah titik-titik, ditambah 2pi dikali residu Zn, sehingga saya dapatkan formula seperti ini. Ini sebenarnya adalah seolah-olah hanya menggunakan teorema Cauchy-Gorsach pada domain terhubung sederhana. Nah, pertanyaannya, kalau saya punya seperti ini, misalkan saya punya lingkungan C, di dalamnya itu ada 20 titik. Kamu terbayang nggak? Di dalamnya itu ada 20 titik. Jadi saya harus masing-masing FZ-nya itu saya uraikan dalam deret Laurent di sekitar Z1. Jadi harus keluar suku Z minus Z1 ditambah Z minus Z1 pangkat 2, ditambah seper Z minus 1, ditambah seper Z minus 1 pangkat 2,
Udah gitu, kamu coba lagi untuk Z minus Z sama dan Z2, jadi harus keluar suku 1 per Z minus Z2 pangkat 1, keluar Z min Z2 pangkat 1, keluar Z min Z2 pangkat 2, dan seterusnya. Dan kamu harus lakukan 20 kali. Pertanyaannya, apakah ada cara lain yang lebih sederhana? Yaitu ada, yang kita katakan residu di tak hingga. Jadi daripada kamu menghitung di sini, sama dengan saya menghitung saja residu di luar ini, yaitu residu seolah-olah di titik tak hingga. Ini yang kita lihat. Misalkan F analitik di mana-mana kecuali pada sejumlah hingga titik singular di interior terhadap kontur tutup sederhana berorientasi C. Jadi di dalam C ini ada sejumlah hingga titik singular di dalamnya, di interiornya loh ya, bukan di C-nya. Jadi di dalam interior dari C itu ada sejumlah hingga titik singular. Di luar ini tidak ada titik singular sama sekali. Akibatnya saya bisa buat lingkaran berjari-jari R1 sehingga memuat sehingga kontur tutup sederhana berorientasi positif C ini termuat di lingkaran dengan jari-jari R1 yang berpusat di 0. Boleh ya? Saya bisa buat R1 dan fungsi F analitik pada domain, fungsi F analitik pada domain dari R1 keluar, dan biasanya kita katakan titik di tak hingga, kita katakan titik singular terisolasi dari F. Kalau saya punya kasus seperti ini, saya bisa melihat titik singular ini, cara lainnya adalah apa? Melihat titik di tak hingga, titik singular tak hingga sebagai titik singular terisolasi dari F. Jadi saya misalkan C0 itu adalah lingkaran berorientasi searah jarum jam. Ingat, ini lingkaran putarannya arahnya berbeda, ini berorientasi tidak positif ya. Dengan R0-nya lebih besar dari R1. Ini R0-nya lebih besar dari R1. Maka residu F di tak hingga adalah integral Fz dz dari C0. Adalah 2pi dikali residu F di tak hingga. Sampai sini saya sebenarnya agak kurang jujur ke kamu ya. Ketika kita ngomong interior, eksterior, ada sesuatu sebenarnya mengganjal. Ketika saya bicara ini, pertanyaannya memang berdasarkan teorema kurva Jordan, kurva tutup ini akan membagi dua daerah di sini dan daerah itu. Tapi pertanyaannya yang mana yang dalam, yang mana yang luar? Yang mana yang dalam, yang mana yang luar? Nanti di kemudian hari kita menetapkan bahwa daerah dalam itu ketika kita berputar, kalau kita berputar mengikuti ini berputar di sini, maka daerah di sebelah kirinya itu kita sebut daerah dalam. Kalau saya berputar gini, maka daerah kirinya sebelah dalam, maka ini yang kita sebut dalam. Tapi ketika kita bergerak dari sini ke sini, daerah kirinya mana? Daerah kirinya ini. Jadi integral di C0, integral itu, integral atas lintasan C0 itu sama dengan 2pi dikali residu di F tak hingga. Ya, pada lintasan ini adalah 2pi dikali di dalamnya. Di dalam ini apa? Di dalam C0. Di dalam C0 ya di luar ini. Ya oke lah. Jadi berdasarkan prinsip deformasi lintasan, kita dapatkan integral CFZ dz itu sama dengan integral C, ini lintasannya ke sini, ini sama dengan integral negatif FZ dz. Integral FZ dz dengan lintasan minus dari C0, oke ya. Ini adalah negatif dari integral C0 FZ dz, dan integral C0 FZ dz itu adalah 2pi dikali residu F di titik tak hingga. Oke, menghitung sekarang saya mau melihat residu F di titik tak hingga. Nah, kalau kita ingat pembahasan ketika kita membahas tentang limit, kita dapatkan limit Z menuju tak hingga dari FZ itu, untuk menunjukkan ini itu sama saja dan menunjukkan mencari limit dari Z menuju 0 dari fungsi F dari 1 per Z. Jadi kelakuan Fz di tak hingga persis sama dengan melihat kelakuan F 1 per Z di 0. Oke ya, misalkan saya mempunyai deret pangkat seperti ini. Ya oke, sebenarnya tidak harus mulai dari C-2 ya, ini supaya gampang saja saya mulai dari C-2.
saya punya fz-nya itu sebenarnya yang seperti ini. C-2 dibagi Z pangkat 2 ditambah C-1. Pada modulus Z itu pada di luar lingkaran R1 Takkingga. Maka seolah-olah residu F di Takkingga itu diberikan oleh bilangan C-1. Diberikan oleh C-1. Pertanyaannya bagaimana mendapatkan C-1 ini? Ini secara intuitif saja. Ini hanya secara intuitif saja. Buktinya bisa kamu lihat di buku. Jadi saya melihat F super Z, kalau saya melihat F super Z, ini semua dijadi F super Z menjadi C-2Z pangkat 2, ditambah C-1 dikali Z, ditambah C0, ditambah C1 per Z, ditambah C2 per Z kuadrat. Saya kalikan seper Z kuadrat, ini menjadi C-2, ditambah C-1Z, ditambah ini. Dan lingkarannya sekarang domain jadi berubah, karena seper dari ini. Menjadi 0. Ini itu menjadi di sekitar 0. Jadi untuk melihat FZ di Takkingga persis sama melihat ini di 0. Di sekitar 0. Residu ini di 0. Jadi pada akhirnya, jika F fungsi analitik di mana-mana kecuali pada sejumlah hingga titik singular pada interior terhadap kontur tutup sederhana berorientasi positif C, maka integral C FZ dz itu sebenarnya 2pi dari kali residu dari seper Z kuadrat F seper Z, 0. Pertanyaannya, loh kok tadi negatif 2pi sekarang jadi positif? Jawabannya karena ya kamu coba pikirkan. Nah, udah gitu kita melihat residu di contoh residu di Takkingga. Fungsi yang ini. Tadi kita melihat pada C yang itu adalah modulo Z sama dengan 2, maka integral ini itu adalah 10pi. Nah, katanya untuk menghitung ini pada lingkaran berjari-jari 2 dia ada 2 titik singular, Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Daripada kamu capek-capek menghitung 2 kali residu, mendingan kamu mencari residu di Takkingga aja. Ini menjadi 2 karena dia di luar lingkaran berjari-jari 2, fungsi ini dia analitik. Artinya saya bisa menghitung residu dari fungsi ini di Z Takkingga. Jadi ini adalah 2pi dikali residu dari F di Takkingga. Residu F di Takkingga itu adalah residu dari seper Z kuadrat F seper Z di titik Z sama dengan 0. Sehingga saya mencari ini ada seper Z kuadrat F seper Z, hanya ini. Ini hanya aljabar biasa saja. Manipulasi aljabar, saya dapatkan ini, lalu ini saya mempunyai 1/1 min Z, saya uraikan, tentunya ini pada saat modulus Z kurang dari 1, tapi tidak boleh 0. Sehingga ini adalah saat 0 kurang dari modulus Z, kurang dari 1. Berarti ini adalah hampiran di sekitar 0-nya. Hampiran dari fungsi ini di sekitar Z sama dengan 0. Sehingga saya dapat suku seper Z-nya itu adalah apa? Tentunya adalah 5. Jadi residunya ada 5. Sehingga integral ini itu adalah 2pi dikali residu F di Takkingga itu adalah residu dari seper Z kuadrat F seper Z di titik 0 itu adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 10pi. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Nah, coba kamu gunakan teknik yang sama ini, tugas, untuk menghitung integral yang sama pada kontur tutup C1 yang adalah modulus Z sama dengan setengah. Hati-hati ketika saya modulus Z sama dengan setengah, di luar lingkaran ini kamu punya 2 titik singular. 1 titik singular di 1 lagi titik singular di Takkingga. Dengan cara yang sama ketika saya mempunyai C2 itu adalah Z-1, saya tidak mau menghitung yang di dalam, saya mau menghitung di luar. Yaitu di luar dari sini, maka dia mempunyai 2 titik singular. 1 Z sama dengan 0, 1 adalah di Z sama dengan Takkingga. Hati-hati ya, ini coba kamu buat tugas, dikumpulkan hari Rabu. Nah, pertanyaannya, apakah ada cara lain untuk menghitungnya? Apakah ada cara lain yang lebih cepat untuk menghitungnya? Kita lihat di sini, kau bayangkan, kalau saya punya lintasan C, di sini ada 10 titik singular. Di luar juga ada 10 titik singular. Terus kamu mau pakai apa? Kamu mau ngitung di dalam, kamu harus menghitung 10 kali. Karena kamu harus memperoleh uraian di sekitar sini sebanyak 10 titik. Di luar juga kamu akan mendapatkan 10 titik. Wah, repot sekali bukan? Nah, kita bisa menghitung dengan cara yang lebih cepat. Yaitu, kita lihat dulu ini yang kita sebut dengan klasifikasi titik singular terisolasi. Nah, perhatikan bahwa titik singular ini
Z sama dengan 0, titik singular terisolasinya. Ini Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Di sini Z sama dengan 0, titik singularnya. Tapi yang kamu lihat ketika saya punya sin Z per Z, itu adalah seperti ini. Nah, yang seperti ini yang kita sebut Z sama dengan 0, kita sebut ini adalah deret pangkat dari ini ya, sin Z dibagi Z. Sehingga Z sama dengan 0, loh kok nggak ada suku seper Z-nya? Nggak ada suku seper Z-nya. Oh, ini yang kita sebut titik singular Z sama dengan 0 itu titik singular yang terhapuskan. Karena begitu saya lihat uraian deret pangkatnya, sebenarnya tidak ada masalah di Z sama dengan 0. Gitu ya. Tapi ketika Z sama dengan 0, ketika Z sama dengan 0, di fungsi kedua, saya uraikan itu menjadi ini. Oh, berarti suku yang paling rendahnya dalam tanda kutip, itu adalah seper Z. Ini yang kita sebut kutub atau pole orde 1, yang kita sebut juga kutub sederhana, simple pole. Tapi kalau saya lihat GZ di sekitar Z-1, uraiannya adalah seperti ini. Oh, berarti yang paling rendahnya itu 1 per Z-1 pangkat 3. Makanya ini kita sebut Z91 itu adalah titik kutub orde 3. Pole orde 3. Tapi bagaimana dengan contoh terakhir ini? Contoh terakhir ini kalau saya lihat deret pangkatnya ini adalah seperti ini. Wow, ini sampai 1 per Z pangkat N. Sampai seolah-olah dalam tanda kutip 1 per Z pangkat tak hingga. Tak berkesudahan. Ini yang kita sebut titik singular esensial. Jadi pada akhirnya penggolongan titik singular itu hanya berdasarkan ini. Kalau dia berhenti sampai B1, tidak memuat suku B2 dan berikutnya, yang kita katakan ini adalah titik singular kutub orde 1, titik singular kutub sederhana. Kalau sampai B2, berarti titik singular kutub orde 2. Sampai 3, titik singular kutub orde 3. Sampai tak hingga, berarti titik singular esensial. Berarti ini pada akhirnya titik singular itu diklasifikasikan berdasarkan ininya. Yang kita sebut ini adalah bagian utama dari F di Z0. Yang kita sebut principal part-nya. Dalam hal Z sama dengan Z0, titik singular esensialnya ada sifat khusus yang menarik yang akan kita bahas di minggu depan. Berikutnya kita mau melihat residu di kutub. Apakah kamu tahu berapa residu di titik singular yang terhapuskan dari F? Contohnya tadi sin Z per Z, titik singular itu Z sama dengan 0, residunya berapa? Coba pikir. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana karakterisasi dari fungsi dan kutub orde M. Nah, teorema karakterisasi kutub orde M. Titik singular terisolasi Z0 dari fungsi F adalah kutub orde M, berarti paling tingginya itu adalah BM dibagi Z min Z0 pangkat M. Paling rendahnya, maaf. Rendah dalam tanda kutip ya. Jika dan hanya jika bisa dituliskan dalam bentuk Fz sama dengan Vz dibagi Z min Z0 pangkat M. Dengan Vz-nya fungsi analitik tak 0 di Z0. Oke, fungsi analitik. Kenapa tapi tak 0 di Z0? Karena kalau dia 0, berarti sebenarnya Vz ini boleh saya tulis Z min Z0 dikali dengan sesuatu. Artinya ini bukan kutub orde M lagi. Pasti kutub orde yang lebih kecil dari M. Mungkin M min 1. Mungkin malah titik singular terhapuskan. Lebih jauh lagi residu F di titik Z0 itu jika dia adalah kutub sederhana, kutub orde 1, dia adalah VZ0. Kalau saya bisa tuliskan dalam bentuk ini. Kalau dia adalah kutub orde M dengan M-nya itu lebih besar dari 1 tentunya dan kesepakatan 0 faktorial itu adalah 1 dan V turunan ke 0 itu adalah V ini sendiri adalah ya ini pada akhirnya balik lagi ke sini ya. Padahal ini berarti harusnya satu rumus saja ya. Oke lah. Bila kita aplikasikan ke contoh sebelumnya tentang mencari residu Fz, di sini di Z sama dengan 0. Di Z sama dengan 0. Oh, pertanyaannya apakah saya ini bisa dijadikan Vz dibagi dengan Z? Vz dibagi dengan Z. Oh, tentu bisa. Vz-nya adalah ini. Jadi Vz-nya adalah ini dibagi dengan Z. Pertanyaannya, apakah ini analitik di Z sama dengan 0? Betul, karena kita tahu bahwa fungsi ini itu tidak analitik hanya di Z sama dengan 0. Sehingga di Z ini hanya tidak analitik di Z sama dengan 0. Berarti dia ini analitik di Z sama dengan 0. Ini tidak analitik di Z sama dengan 1. Tapi berarti di Z sama dengan 0 dia analitik, tidak masalah. Dan V di 0 itu tidak 0, karena V di 0 itu adalah minus 2 dibagi minus 1 yang adalah 2. Sehingga akibatnya Z sama dengan 0 itu adalah kutub sederhana. Residunya berapa? Residunya mengikuti ini, V dari titik 0. V di titik 0 adalah 2.
Dengan cara yang sama untuk Z91, ketika Z91, apakah bisa saya buat VZ dibagi dengan Z-1? Betul, VZ-nya tentunya saya pilih 5Z-2 dibagi Z. Tinggal saya substitusi Z-nya 91, sehingga menjadi 5 dikurangi 2 dibagi 1, jadi adalah 3. Sehingga total residunya adalah 2 tambah 3 menjadi 5, 5 dikali 2 pi, 10 pi. Persis sama seperti yang lain, dan lebih cepat, karena pada akhirnya saya tidak perlu menghitung representasi deret pangkat di sekitar 0 dan representasi deret pangkat di sekitar 1. Bagus sekali ya dalam contoh seperti ini ya. Nah, berikutnya untuk melihat mengapa seperti ini, kita misalkan Z0 adalah kutub orde 2. Untuk kutub orde M, kamu coba sendiri. Dari fungsi F dapat dituliskan pada ini dengan V dan VZ0 tidak sama dengan 0. Saya pengen melihat bagaimana keluar rumus ini. Sekarang saya mau melihat bagaimana keluar rumus ini. Oke ya, jadi misalnya sekarang saya punya kutub orde 2, karena kutub orde 2 berdasarkan teorema ini, maka bisa saya buat dalam bentuk VZ dibagi dengan Z min Z0 pangkat 2. VZ dibagi dengan Z min Z0 pangkat 2. Kalau bisa saya berdasarkan tadi, bisa FZ-nya itu boleh saya tulis dalam bentuk ini, dengan V-nya itu fungsi analitik di Z0, dan VZ0 ini tidak sama dengan 0. Kamu ingat, kalau dia analitik di Z0, berarti saya bisa dapat uraian ini. Kenapa? Karena analitik di Z0 ini adalah uraian deret Taylor-nya. Dan VZ0 di sini tidak sama dengan 0. Oke, jadi FZ-nya itu adalah VZ dibagi Z min Z0. Kalau ini semua total dibagi Z min Z0 pangkat 2, saya dapatkan ya ini. Pada akhirnya mencari residu F di sini di Z0 itu hanya mencari koefisien dari seper Z min Z0 yang diberikan oleh V aksen Z0. Jadi kalau kutub orde 2, saya ininya adalah V aksen Z0. Kalau kutub orde 2, saya ambil V aksen 2 min 1 turunan pertama di Z0 dibagi dengan 2 min 1 faktorial. Kalau kutub orde 3, ya sama saja. Ini menjadi 3, 2, 1. Sehingga nanti residunya diberikan oleh ini, V double aksen dibagi 2. Jadi kalau kutub orde 3, V double aksen, 3 minus 1, V double aksen dibagi 3 minus 1, 2 faktorial. Persis sama. Dan saya bisa lakukan dengan cara yang sama, sehingga saya dapatkan kira-kira seperti ini. Tinggal saya buktikan bagaimana VZ kutub orde M jika dan hanya jika ini. Pertama, misalkan saya punya, ini juga kamu coba tugas ya. Kamu tentukan semua titik singular dari fungsi ini, lalu buktikan, kalau menurut kamu ini titik kutub orde 1, harus kamu buktikan, lalu tentukan residu di titik singular itu, dengan cara yang sama ini. Hati-hati dengan di sini, E pangkat Z minus 1. Hati-hati sekali, hati-hati sekali. Tugas minggu depan. Nah, residu di kutub teorema karakterisasi, oke, kita membuktikan ini ya. Jadi, pertama kali saya punya dia kutub orde M, karena kutub orde M, saya membuktikan bahwa dia bisa dituliskan dalam bentuk ini. Karena dia kutub orde M, maka boleh saya tulis dengan seperti ini, dengan BM-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau BM-nya tidak sama dengan 0, berarti ini hilang dong, berarti tinggal ini. Berarti dia bukan kutub orde M, tapi kutub orde yang lebih kecil dari M, mungkin M-1. Jadi, ketika BM-nya tidak sama dengan 0, maka saya bisa mendapatkan FZ-nya adalah ini. Saya keluarkan seper Z min Z0 pangkat M, sehingga saya dapatkan ini. Nah, ininya itu yang pada akhirnya kita sebut adalah VZ. Dan kalau kita lihat VZ adalah ini. Apakah dia analitik di Z0? Ya, karena ini adalah apa? Karena ini adalah polinom biasa. Polinom deret pangkat. Ya, ini bukan polinom ya, karena ini pangkatnya sampai tak hingga. Ya, pada akhirnya ini hanya deret pangkat, ya oke lah. Dia analitik. Di Z sama dengan Z0, oke. Dan V dari Z0-nya itu adalah apa? V dari Z0-nya hilang adalah BM, dan BM tidak sama dengan 0. Berarti sudah oke. Kira-kira intuitifnya dia terbukti ya. Sekarang misalkan saya punya ini, FZ-nya adalah ini, saya akan buktikan dia kutub orde 0. Saya punya FZ sama VZ dibagi Z min Z0 pangkat M. Ingat, VZ-nya itu fungsi analitik dan tidak 0 di Z. Karena dia fungsi VZ-nya ini analitik di Z sama dengan Z0, VZ0 tidak sama dengan 0, maka kita bisa buat ada lingkungan Z min Z0 kurang dari epsilon, sehingga bisa saya tuliskan sebagai ini. Ya, pada akhirnya ini dari Taylor-nya. Lalu ini dibagi dan Z min Z0. Ini menjadi ini. Lah ingat, ini cuma angka. Ini angka. Ini angka. Jadi ini adalah sesuatu dibagi Z min Z0 pangkat M, sesuatu dibagi Z min Z0 pangkat M minus 1, dan seterusnya. Pangkat paling rendahnya adalah M, sehingga ini adalah kutub orde M. Lebih jauh lagi, VZ0-nya tidak 0. Kalau
0 ya bisa jadi kutub ordenya lebih rendah dari M. Oke ya, kita berhenti sampai di sini, kita lanjutkan untuk yang berikutnya, kita akan membahas tentang, titik, singular esensial, dan mungkin kita akan membahas tentang pembuat nol. Terima kasih.